Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, melanjutkan kegiatan kita bersama. Kita telah melaksanakan sholat berjamaah, alhamdulillah. Dilanjut dengan pengajian singkat. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, satu huruf, dua huruf, sekalimat, dua kalimat, ada yang nyangkut jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, di saat kita diberi kesempatan oleh Allah bisa sholat berjamaah di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, ini merupakan karunia Allah, ya, nikmat dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah. Anugerah Allah itu maksudnya adalah ilmu, dengan bertambah ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan adanya rahmat Allah, yakni Nabi Muhammad atau syariatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau senang, engkau bahagia. Para jemaah sekalian, wa khairum mimma yajma'un, ilmu rahmat Allah yang berupa Islam ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa itu? Harta yang mereka kumpulkan. Makanya para jemaah sekalian, kita bersyukur di masjid ini yang diluangkan ada kiai, ustadz yang memberi pengajaran agar ilmu kita bertambah sesuai dengan doa kita, kan? Rabbi zidani ilma, ya Allah tambahkan kami ilmu. Ilmu itu mulia, ilmunya saja itu sudah mulia. Rasulullah itu sudah mulia, tapi masih doa Rabbi zidani ilma, ya Allah tambahkan kami ilmu. Berkaitan dengan ayat yang saya baca tadi, para jemaah sekalian, ada ungkapan di dalam kitab Hikam itu, idza ra'aita 'abdan, apabila kamu melihat seorang hamba, aqamahullahu ta'ala biwujudil awrad, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ibadah, wiridan ini, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, mau bersedekah, mau tahajud, mau duha. Kalau ada orang semacam itu dan dia istiqomah wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad, padahal yang diinginkan itu belum tercapai, ibadahnya luar biasa, tapi mohon maaf kehidupannya biasa misalnya. Kalau berkaitan dengan posisi keramat, nggak ada keramatnya lah gitu, orang biasa-biasa, tapi ibadahnya istiqomah. Fala tastahqiranna ma manahu maulah, jangan sampai kita itu meremehkan. Oh, ibadah doang dia, tahajud saja dia, nah, orangnya cuma bisanya baca Quran. Mohon maaf. Fala tastahqiranna ma manahu maula, jangan meremehkan apa yang dianugerahkan oleh Allah berupa kesempatan ibadah, termasuk kita. Kenapa? Li'anna kalam taro alaihi syamal arifin, karena tidak ada tanda-tanda orang soleh, tidak ada tanda orang arifin yang muhibbin kepada Allah. Padahal dia lihat ibadah, harusnya kan kalau duha rezekinya lancar gitu. Kalau dia tahajud hidupnya makmur. Harusnya begitu lambangnya. Enggak ada lambang begitu. Ya biasa-biasa saja. Tapi kita jangan meremehkan. Kenapa? Jangan meremehkan ibadah yang diberi kesempatan oleh Allah kepada orang tersebut atau kepada kita. Jawabannya, falaula waridun makana wirdun. Ini kalimatnya. Karena andaikan tidak ada bisikan dorongan dari Allah, ini
niscaya kita ini nggak bisa ibadah. Itu terus terang saja. Kita ibadah ini bukan karena dekat dengan masjid, malah kadang-kadang yang dekat dengan masjid lambat-lambat sholat jamaahnya. Jadi waridan min Allah, bisikan dari Allah, dorongan dari Allah, sehingga kita punya kemauan untuk sholat berjamaah, baca Quran. Itu sudah nikmat. Kok andai kan nggak ada dorongan dari Allah, nikmat dari Allah, karunia dari Allah, males Pak, males kita ini. Makanya falaula waridun makana wirdu. Andai kan tidak ada dorongan dari Allah, petunjuk dari Allah, nggak akan ada itu yang namanya ibadah. Makanya kemarin ada orang datang ke saya, Kiai, saya sudah ngamalin ajaran Kiai. Saya kan ada keterangan Pak di dalam kitab Nashihul Ibad itu diterangkan bahwa kalau ada orang baca Asmaul Husna, wabil khusus baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali, itu insya Allah rezekinya lancar, orangnya kelihatan makmur, disenangi banyak orang. Begitu keterangannya. Saya kasih baca Pak, mau pagi boleh, sore boleh, intinya sehari semalam putar tasbih itu 1000 kali gitu. 1000 bacaan, maksudnya 1000 kali baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Kalau saya nggak lama, paling 10 menit atau paling lama 15 menit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum itu. Lah diamalkan sama orang ini. Tapi saya dapat setahun dia ketemu saya, Kiai, saya sudah mengamalkan. Terus, tapi tetap hidup saya begini, pangkat nggak naik-naik gitu. Mobil belum punya, rumah masih kontrak. Tapi masih istiqomah. Alhamdulillah saya sholat berjamaah istiqomah, sholat tahajud istiqomah, sholat duha Senin Kamis, alhamdulillah. Termasuk yang Kiai ajarkan, adem hati saya baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Cuma ya yang dirindukan saya kan makmul lah pakai berubah. Saya bilang, Mas, begini Mas, sampean itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah, itu sudah nikmat sudah. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa tahajud, bangun malam tahajud, aduh nikmat itu, nikmat sudah, nggak usah nunggu bonus. Kalau cuma pangkat, harta, dikatakan tadi huwa khairum mimma yajma'u, anugerah Allah yang berupa kesempatan ibadah lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah kadang-kadang kita nggak sadar ini, fokusnya sholat duha untuk apa? Biar rezekinya gampang. Iya memang benar. Baca waqiah biar gampang rezekinya, memang benar. Cuma saya memandangnya di saat kita sholat duha itu sudah nikmat. Di saat kita bisa sholat baca waqiah itu sudah nikmat. Di saat kita zikir terserah Pak ya, zikir itu disesuaikan lah. Kalau saya menganjurkan disesuaikan dengan hatinya. Ya Hayyu Ya Qayyum misalnya 1000 kali, itu sudah nikmat. Titik. Adapun buahnya nanti itu bonus itu. Nah, ini para jemaah sekalian. Ya. Makanya falaula waridun makana wirdu. Inilah kenapa kemudian baik kepada saya atau kepada orang lain, baik kepada bapak atau kepada orang lain. Jadi jangan melihat orang itu saya lihat ahli ibadah tapi hidupnya biasa-biasa. Jangan diremehkan. Karena ketika dikasih kesempatan ibadah itu sudah kesempatan yang paling mulia. Termasuk kita. Jangan meremehkan, saya cuma bisa pakai ini. Bisa apa? Saya hanya baca istighfar 100 kali. Jangan diremehkan itu. Karena itu anugerah dari Allah. Falaula waridun makana. Ini para jemaah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ini adalah kitab hikam, Pak. Kitab hikam itu berisi tentang akhlak ya. Bagaimana kita mengatur hati sekiranya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, sehingga kita mampu menerima apa yang ada yang sudah ditetapkan oleh Allah itu, menerima dengan sikap positif. Pengajian ini singkat, tidak bisa lama. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mari kita berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah ampuni dosa kita semuanya. Ya Allah, ala hadiniyah, kabulkan keinginan kami dan hajat kami dengan barokah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Alhamdulillah. Sehat dan barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.